Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, kembali lagi di channel YouTube Ari Sabilulungan. Bapak akan bahas materi sekarang untuk kelas 9 tentang bentuk akar. Nah, kalau kalian perhatikan, Bapak di sini sudah menuliskan bilangan-bilangan dari mulai akar 1 sampai dengan akar 16. Kalian juga bisa lihat, ada yang tertulis dengan warna tinta hitam, ada yang dengan tinta warna hijau. Apa bedanya? Nah, kalian pasti tahu bedanya ya. Betul sekali. Kalau yang ini ada bilangan bulat yang dituliskan dengan tinta hitam, ini ada bilangan bulat yang tepat untuk akar tersebut. Ya. Jadi kalau akar 1 jelas adalah 1. Kenapa? Karena 1 kali 1 sama dengan 1. Akar 4, 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian akar 9 adalah 3. 3 ini adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Dan akar 16 adalah 4. Kenapa? Karena 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, yang ditulis dengan yang warna hitam ini merupakan bukan bentuk akar. Sekali lagi, yang bukan bentuk akar adalah yang ditulis dengan warna hitam. Jadi kalau ditanya bukan bentuk akar itu yang bagaimana? Yang bukan bentuk akar itu adalah yang akar yang memiliki bilangan bulat positif, ya hasilnya, ya hasil akarnya. Jadi saya hapus, Bapak hapus. Ini sengaja Bapak hapus, yang dihapus yang warna hitam. Nah, tinggal yang warna hijau. Yang warna hijau ini ya berarti adalah yang merupakan bentuk akar. Jadi bentuk akar ini adalah akar sebuah bilangan yang hasilnya tidak bulat. Contohnya akar 2 hasilnya kan 1, sekian. Ini juga akar 3 1, sekian. Akar 5 2, berapa dan seterusnya. Nah, bentuk akar ini memang hasilnya itu tidak bulat, tetapi bisa dioperasikan dan bisa disederhanakan. Ya. Kalau kita mulai dengan menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar. Yang pertama, akar 2. Ini sudah bentuk yang paling sederhana karena tidak ada lagi. Akar 3 juga sama, paling sederhana. Akar 5 paling sederhana. Akar 6 paling sederhana. Akar 7 paling sederhana. Kita mulai dari akar 8. Ya, yang ini. Saya tuliskan di sini. Ya. Bagaimana kita menyederhanakan akar 8? Nah, untuk menyederhanakan akar suatu bilangan, kalian masih ingat tentang bilangan kuadrat. 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, bilangan ini yang akan menjadi faktornya. Bilangan ini yang akan menjadi faktor atau pembagi dari bentuk akar. Sekali lagi, bilangan ini akan menjadi faktor atau pembagi dari bentuk akar, kecuali 1, karena bilangan dibagi 1 tetap ya. Jadi dimulai dari 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Kita lihat ke sini. Nah, sekarang 8 bisa dibagi 4. Nah, betul sekali, bisa ya. 8 dibagi 4 berapa? 2, berarti 4 kali 2, betul ya. 4-nya bilangan kuadrat, duganya bukan. Sama dengan akar 4 dikalikan dengan akar 2. Nah, akar 4-nya adalah 2, betul ya, akar 4 2. Sisanya adalah akar 2 dari sini. Itu menyederhanakan bentuk akar. Contoh yang lainnya, misalnya saya punya akar yang tadi, akar 12. Akar 12 itu dari bisa dibagi 4, betul bisa. Bagus sekali. 4 kali dengan 3. Sama dengan akar 4 dikalikan dengan akar 3. Sama dengan akar 4-nya adalah 2, sisanya akar 3. Jadi bentuk sederhana dari akar 12 adalah 2 akar 3. Bentuk sederhana dari akar 8, 2 akar 2. Kemudian saya coba dengan berikutnya.
akar 18. 18 bisa dibagi 4? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak ya. 18 dibagi 4 tidak bisa. 18 bisanya dibagi dengan, betul sekali, 18 bisanya dibagi dengan 9. Jadi 9 kali berapa yang 18? 9 kali 2. Akar 9 dikalikan dengan akar 2. Akar 9-nya adalah 3. Sisanya akar 2. Satu lagi ya, menyederhanakan bentuk akar. Saya kasih contoh, misalnya akar 24. 24 bisa dibagi dengan 4. Betul? 4 dikali dengan 6. Akar 4 dikalikan dengan akar 6. Akar 4-nya berapa? 2 akar 6. Itu menyederhanakan bentuk akar. Bisa dipahami? Ya. Saya harap bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Sekarang, penjumlahan pada bentuk akar. Penjumlahan pada bentuk akar. Kalau ada akar A ditambah, gini aja lah, 2 akar A atau gini, M akar A ditambah dengan N akar A, itu sama dengan M tambah N akar A. Jadi yang bisa dijumlahkan itu adalah yang bentuk akarnya sama. Contoh begini, 2 akar 3 ditambah dengan 5 akar 3. Ini jelas bisa jadi 2 tambah 5, 7 akar 3. Yang kedua misalnya, akar 2 ditambah dengan 3 akar 2. Di sini tidak ada apa-apa. Ada bilangan 1 sebetulnya. 1 ditambah dengan 3 jadi 4. 1, sekali lagi 1 tidak dituliskan. 1 tambah 3 jadi 4 akar 2. Gitu. Sekarang kalau begini, akar 2 ditambah akar 8 ditambah 6 akar 2. Ini Pak nggak bisa karena akarnya berbeda. Nah, ingat yang tadi bahwa akar 8 bisa disederhanakan. Ya, akar 8-nya bisa disederhanakan. Sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan cara begini. Akar 2 ditambah. Ini kan 4 kali 2 ya. Tambah 6 akar 2. Akar 2 ditambah akar 4 adalah 2. Sisanya akar 2 ditambah dengan 6 akar 2. Sehingga di sini bilangan 1 tambah 2, 3, tambah 6, 9 akar 2. Nah, contoh yang lain misalnya. Ya. 9 akar 2 ditambah 72 akar 72 dikurangi akar 578. Ini Pak, akar-akarnya berbeda. Bisa kita selesaikan ya. Dengan cara apa? Disederhanakan dulu bentuk akarnya. Ini jadi 9 akar 2 ditambah 72 itu berapa kali berapa? Nah, kita ingat ke bilangan yang tadi, bilangan kuadrat. 36 kali 2. Kenapa saya ngambil 36 langsung? Karena di sini akarnya akar 2. Ini yang paling sederhana akar 2. Berarti di ujung ini pasti kali 2. Kemudian yang ini juga, betul, kali 2. Berapa kali 2 yang hasilnya 578? Berapa kali 2 yang hasilnya 578? Ini adalah 289. Ya. Sama dengan 9 akar 2 ditambah 6 akar 2 dikurangi. Ini kan 279 adalah 17. 17 akar 2. Sehingga kita punya 9 tambah 6, 15 dikurangi 7, negatif 2 akar 2. Ya, dikurangi 17, maaf ralat. 9 ditambah 6, 15 dikurangi 17, jadi negatif 2 akar 2.
Itu. Bagaimana? Masih perlu contoh? Kita lihat contoh yang berikutnya. Ya. Ini masih tentang penjumlahan dan pengurangan. Otomatis penjumlahan dengan pengurangan ya. Sekarang kalau perkalian atau pembagian. Ya. Yang bagian B. Ini boleh saya hapus dulu. Yang bagian B. Perkalian jelas pasangannya dengan pembagian. Ya, untuk perkalian, misalnya saya punya bilangan akarnya adalah, definisinya dulu ya. Akar A dikalikan dengan akar B sama aja dengan akar A kali B, langsung gitu. Ya. Berarti kalau kita punya akar A dibagi akar B, itu sama juga dengan akar A dibagi dengan akar B. Atau boleh dituliskan begini, akar A per B. Boleh juga. Sama saja sebetulnya ya. Jadi sekali lagi dipahami dulu itu, kalau misalnya kita punya A, akar A dikali akar B sama dengan akar A kali akar B. Akar A dibagi akar B sama dengan akar A per akar B. Kita lihat contoh soal yang paling mudah dulu ya. Yang paling mudah, misalnya begini. Akar 5 dikalikan dengan akar 20. Nah, ini langsung aja ya. Akar 5 kali 20. 5 kali 20 berapa? Akar 100. Itu. Ya, akar 100 berapa? Sama dengan 10. Nah, kalau misalnya saya punya begini, 2 akar 7 dikalikan dengan akar 7. Ini ya. Ini kan bilangan biasa. 2 kali akar 7 kali akar 7. Nah, ya, jadi 2 akar 7 kali 7, 49. Akar 49 adalah 7. Jadi 2 kali 7 sama dengan 14. Saya tulis ini kali ya, maaf. 14. Ya. Contoh yang lain misalnya. 3 akar 5 dikalikan dengan 2 akar 3. Nah, ini dikalikan bilangannya. 3 dikalikan 2 dengan 6 akar 15. Itu perkalian. Contoh perkalian. 6 akar 15. Kemudian kalau contoh pembagian. Misalnya akar 8 dibagi dengan akar 2. Ini sama aja dengan langsung ya. Akar 8 dibagi 2 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Betul. Contoh lain misalnya akar 15 dibagi akar 3. Akar 15 per 3. Akar 15 per 3 adalah akar 5. Sudah sederhana sampai sana. Contoh lain misalnya 10 akar 2 dibagi 2 akar 3. Ini kita uraikan gini. 10 dibagi 2 ini adalah 5. 5 akar 2 per akar 3. Cukup sampai sana. Itu pembagian. Atau boleh dibentuk jadi gini. 5 akar 2 per 3. Boleh. Ya, tapi yang lazim ini. Yang lazim ditulis. Itu tentang perkalian bentuk akar, penjumlahan bentuk akar, pengurangan, pembagian, perkalian, dan menyederhanakan bentuk akar. Sampai ketemu di channel YouTube Bapak berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channel Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.